Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena insyaallah senantiasa selalu melimpahkan rahmat yang tidak terhingga. Salawat serta salam juga tercurah bahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi yang sangat kita rindukan, yang sangat kita dambakan untuk bertemu dengannya, Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan syiarnya, menjalankan sunnahnya. Dan insya Allah semoga kita menjadi umat yang diberikan syafaat di akhirat. Amin. Ya, nama saya Muhammad Faisal Khoroji, mahasiswa jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1903036 kelas 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendekatan dan metode tafsir mata kuliah pendekatan dan metode tafsir. Dalam video ini saya akan mereview buku yang berjudul Tafsir Al-Quran di Medsos, karya Profesor Haji Nadir Syah Hussein. Bukunya seperti apa? Silahkan simak video berikut ini. Yaitu dia gambaran fisik dari sebuah buku yang berjudul Tafsir Quran di Medsos, karya Profesor Haji Nadir Syah Hussein. Nah, sebelum itu saya akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait biografi dari penulis. Bernama lengkap Nadir Syah Hussein, lahir pada tanggal 8 Desember 1973 dan saat ini beliau berumur 46 tahun. Beliau sekarang bertempat tinggal di Australia dan bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Monash University. Beliau meraih S1 di UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta. Kemudian beliau juga mengenyam pendidikan di New England University dan juga Northern Territory University dan meraih gelar 2 PhD di Universitas Wollongong, dan juga satu lagi PhD dari National University of Singapore. Profesor Haji Nadir Syah Hussein ini lebih dikenal atau disapa dengan nama Gus Nadir. Gus Nadir juga merupakan salah satu tokoh kecil atau panjangan dari jaringan Islam liberal. Dan juga di NU, Nahdlatul Ulama, beliau dipercaya sebagai Ra'i Syariah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Australia dan Selandia Baru. Selanjutnya beliau juga aktif dalam menulis karya tulis gitu, mulai dari jurnal-jurnal. Beliau sudah menulis jurnal terkenal di jurnal-jurnal ternama, salah satunya di Journal of Islamic Studies dari University of Oxford. Kemudian menulis buku dalam bahasa Inggris dan juga ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu sharing sebelum sharing atau ngaji fikih juga, dan juga tafsir Quran di Medsos yang akan saya review bukunya di dalam video ini. Nah, baik, langsung saja. Ya, saya punya bukunya ini mulai dari covernya gitu kan ya. Oh iya, saya juga memiliki buku edisi sebelumnya. Nah, ini edisi sebelumnya, jadi bisa dapat dijadikan perbandingan gitu kan ya. Ini edisi yang dipercaya, edisi yang terbaru, yang ini edisi yang terdahulu, cetakan pertama. Nah, yang pertama itu terkait covernya gitu kan ya.
mulai dari cover ini berwarna hitam, berbeda dengan buku edisi sebelumnya gitu yang lebih cerah, lebih warna hijau, putih, kan kuning gitu kan ya. Nah, kalau di sini berwarna hitam tentunya memberikan kesan yang elegan gitu kan, berbeda sekali dengan buku yang sebelumnya. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, dalam cover ini terdapat kutipan dari Profesor Dr. Quraisy HMA, sama seperti buku sebelumnya, yaitu kutipannya seperti ini: upaya membahas Al-Quran lewat medsos patut diapresiasi. Apapun konteks pembahasannya, dipandang dari sisi manapun, ayat Al-Quran akan tetap memancarkan cahaya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Insyaallah sangat relevan sekali dengan judul tafsir Al-Quran di medsos. Alasan saya menjadikan buku ini sebagai tugas saya itu karena memang saya sangat tertarik ke judulnya gitu kan, tafsir Al-Quran di medsos. Sangat jarang sekali gitu buku tafsir memakai judul tafsir Al-Quran di medsos. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kata pengantarnya gitu kan ya. Dari kata pengantarnya kita buka ya. Dari kata pengantar ini, Profesor Nadir Hussein itu lebih menekankan pada fenomena masyarakat Islam di Indonesia yang sering mencari referensi dalam menafsirkan Al-Quran dari internet dan juga media sosial. Nah, dan yang menjadi ciri khas dari kata pengantar gitu kan di sini dan juga di buku sebelumnya ada puisi atau lebih kepada syair gitu kan. Syair yang berjudul di sini Kun Menunggu Fayakun. Ini saya akan bacakan ya. Kalau Allah bukan karena kun, tak aku biarkan diri ini mencari kalam. Dalam tumpukan lembaran kitab, ingin rasanya kuletakkan kolam, dan hanya berlari menghamba kepadamu, tapi aku bisa apa? Dalam balitan kata, kerlip mata, kerutan kening, dan ayunan pena serta bisikan hati masih terus kucari cahaya Rahman dan Rahim, hingga kelak aku menghambur lu dalam fayakun. Masya Allah, luar biasa sekali gitu kan ya. Jadi yang menjadi unik itu karena terdapat syairnya gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya akan langsung ke dalam isinya, yaitu yang pertama bagian 1 itu yang berjudul, ada 5 bagian gitu kan ya. Nama-nama judul bagian itu hampir sama, ini kita berikan sama dengan buku sebelumnya. Yang pertama, rahasia menghayati kitab suci Al-Quran. Di sini akan mempelajari terkait sejarah perkembangan tafsir Al-Quran, bukan sejarah Al-Quran itu sendiri, mulai dari turunnya Al-Quran dan disampaikan dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Dan di sini jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya menyampaikan kalam ilahi saja gitu kan, dan menyampaikan wahyunya saja, akan tetapi juga memahami, menafsirkan, dan juga mempraktikannya. Di sini juga dibahas terkait metode dalam menafsirkan Al-Quran gitu, mulai dari metode tafsir biriwayah, metode tafsir tahlili, maudu'i, ijmali gitu. Di sini juga memberikan informasi terkait metode tafsir dalam menafsirkan Al-Quran gitu. Nah, lalu selanjutnya yaitu terkait bahwasanya apakah semua orang bisa memahami Al-Quran dan hadis gitu. Sini juga dijelaskan bahwa memang pada dasarnya semua atau setiap orang yang ingin menafsirkan Al-Quran itu bisa atau memang harus berijtihad oleh masing-masing itu sendiri gitu. Tidak boleh hanya mendengarkan ulama lalu langsung mengikutinya gitu, tanpa dianalisis atau dikaji terlebih dahulu gitu. Karena yang menandakan bahwasanya taklid itu merupakan suatu hal yang dilarang gitu kan. Jadi harus benar-benar dianalisis terlebih dahulu, dikaji terlebih dahulu, dan boleh berijtihad. Lalu selanjutnya di bagian kedua yaitu mungkin ya dengan satu itu sangat banyak sekali, saya akan memiliki inti-intinya atau yang dapat saya dapat perbagiannya gitu kan ya. Mulai dari
Yang kedua itu tafsir ayat-ayat politik. Di sini juga dijelaskan terkait politik. Ini yang menarik ya. Mulai dari yang pertama terkait makna ulil amri. Di sini banyak sekali merujuk kitab-kitab tafsir, merujuk pada para mufassir dalam kitab-kitab tafsir gitu kan ya. Terutama ada dalam kitab tafsir At-Tabari. Nah, di sini ada juga Al-Mawardi gitu kan ya. Jadi banyak sekali beragam terkait penjelasan penafsiran ulil amri gitu. Bahkan ada yang berartikan sebagai pejabat pemerintahan, lalu diartikan sebagai sahabat-sahabat Rasulullah, ada juga yang berartikan sebagai Umar dan juga Abu Bakar. Nah, lalu tafsir ayat tidak ada pemaksaan dalam memeluk Islam gitu kan ya. Seperti halnya di sini dijelaskan dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 256 296 bahwasanya akidah itu merupakan kerelaan hati setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan karena sebuah paksaan dan juga tekanan. Islam itu datang kepada manusia gitu kan dengan kemampuan akalnya yang berbicara, intuisi yang berpikir, dan perasaan yang sensitif serta berbicara kepada fitrah yang tenang. Dalam artian Islam, Al-Quran ini memberikan bukti, memberikan pemahaman, yang memberikan kejelasan gitu. Dan itu semua bergantung kembali kepada orang-orang yang ingin menafsirkan seperti apa. Jadi tidak ada paksaan, tapi lebih kepada kerelaan hati setelah memberikan keterangan dan penjelasan. Nah, lalu selanjutnya di sini juga dijelaskan, mungkin disinggung juga gitu terkait khilafah. Saya ambil poin-poinnya gitu kan ya, terkait khilafah gitu. Nah, di sini pertama dalam surat An-Nisa ayat 55 gitu dengan merujuk beberapa penjelasan penafsiran dari berbagai kitab tafsir gitu, dan disimpulkan bahwasannya dalam semua rujukan kitab tafsir tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwasannya akan kembali tegaknya khilafah gitu kan. Nah, dalam buku ini gitu tidak ada yang menjelaskan akan kembalinya khilafah, tapi karena memang di sini lebih pada bahwa khilafah itu yang dijanjikan dalam surat An-Nisa ini sudah terlaksana dalam sejarah Islam sebelumnya. Terus Nadir juga berpesan bahwasanya lebih baik kita bersyukur karena hidup damai dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Nah, selanjutnya itu dari bagian kedua secara singkat. Terus di bagian ketiga itu menebar benih damai bersama Al-Quran. Jadi memang setiap bagian, setiap judul-judul bagian itu sangat-sangat benar-benar menarik gitu kan ya. Ini menebar benih damai bersama Al-Quran. Di sini jelaskan terkait bagaimana apabila ada yang melecehkan atau menistakan Al-Quran gitu kan. Mungkin poin yang sini yang sempat saya dapatkan gitu kan ya. Ini yaitu tinggalkan, jauhi, dan kita harus benar-benar mengedepankan tabayun, klarifikasi terlebih dahulu apakah ia memang benar-benar sengaja untuk menghina atau misalkan Al-Quran atau tidak. Karena jangan sampai kita salah paham itu, karena itu akan memberikan kezaliman, menjerumuskan kita ke dalam kezaliman karena kesalahpahaman tadi. Jadi yang paling pertama itu mengedepankan tabayun terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya ada juga pembahasan terkait membela Al-Quran itu bisa dengan akhlak yang mulia. Maksudnya akhlak yang sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW yang tergambarkan secara indah dalam Al-Quran. Nah, makanya agak mengherankan kalau misalnya ada yang membela Al-Quran tapi dalam perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan dan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran gitu kan. Itu yang mengherankan. Tapi yang bisa kita jadikan sebagai pembelaan kita terhadap Al-Quran itu dengan menjadikan akhlak kita itu seperti akhlak Nabi Muhammad SAW, akhlak yang mulia. Nah, lalu di bagian keempat ini yaitu mengenai yang berjudul Al-Quran bergelimang makna. Nah, ini lebih menekankan kepada makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran
mulai dari amsal-amsal Al-Quran gitu, yang terdapat dalam Al-Quran, ada juga dialog dalam Al-Quran, dan juga kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang dapat kita petik manfaat dan pesan gitu. Ada dalam bagian 4 ini. Lalu selanjutnya di bagian kelima itu berjudul Benderang dalam Cahaya Al-Quran gitu kan. Nah, bagian ini menekankan terkait keyakinan dan kesungguhan mencari petunjuk-petunjuk ilahi, mencari atau memaknai kalam-kalam ilahi, bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah cahaya, bukan cahaya yang biasa, itu jelas sekali sini cahaya yang terang benderang, yang menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin mencari petunjuk-petunjuk. Yaitu ada 5 bagian dari buku yang berjudul Tafsir Al-Quran di Mesos karya Nadir Syamsian. Mungkin yang dapat saya petik atau simpulkan bahwasanya dalam buku ini pembahasan itu ringan namun kaya akan ilmu, karena dalam setiap rujukannya gitu kan, dalam setiap analisis beliau itu sangat merujuk pada kitab-kitab tafsir. Lalu beliau komparasikan antar kitab-kitab tafsir, rujuk-rujukan tafsir, sumber-sumber tafsir, kemudian beliau analisis, beliau memberikan komentarnya. Selanjutnya itu buku ini menjadi pedoman, menjadi arahan bagaimana kita mempelajari atau memahami akan tafsir Al-Quran itu, tentunya di zaman yang serba teknologi ini, yang serba digital gitu kan ya. Kita harus benar-benar teliti, benar-benar selektif terkait mencari sumber-sumber atau referensi-referensi yang memang harus benar-benar terjamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak asal nyambat sana nyambat sini gitu kan ya. Menjadikan referensi itu di jurnal-jurnal atau cuitan-cuitan di media sosial, yang tentunya dan cuitan itu berdasarkan ulama gitu ya, tulisan ulama yang terjamin kompetennya, keunggulannya, terjamin keilmuannya. Seperti contohnya referensi dari penulis bahwa Profesor Haji Nadir Syamsian ini juga mempunyai web, yaitu nama web itu nadirhosen.net, dan di sana banyak sekali, tidak hanya tafsir saja, ada beberapa juga beliau menulis terkait keislaman, materi-materi keislaman. Lalu selanjutnya juga beliau juga aktif di media sosial, mulai dari Twitter, Telegram, dan juga Facebook. Bahkan di sini juga salah satu pakar media sosial itu almarhum Lukman Lutfi, bahwa keaktifan Profesor Nadir Syamsian di Twitter, di Facebook, di Telegram, bahkan menulis blog yang menyajikan tafsir Al-Quran, telah menjadi sumber referensi di media sosial. Dan itu salah satu pakar media sosial saja menyebutkan bahwa tokoh yang aktif dalam menyampaikan penafsirannya terkait tafsir itu di media sosial dan juga di blog gitu kan, di blog web yang bisa dijadikan referensi itu. Dan mungkin dan juga buku ini sangat saya sarankan teman-teman untuk membacanya, karena memang Masya Allah banyak sekali manfaatnya, karena lebih menekankan kepada sikap yang lebih terbuka, sikap bagaimana kita menghargai pendapat, menghargai pemikiran orang lain. Bahkan memang kita tidak boleh hanya satu pemikiran saja, kita harus terbuka dengan pemikiran-pemikiran yang lain gitu. Dan juga terutama di sini lebih menekankan terkait pentingnya menghargai atau memahami perbedaan, karena dengan perbedaan itu menjadikan kita saling melengkapi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, dalam menjelaskan, dalam memahami, terutama dalam mereview buku ini. Ada beberapa yang tidak enak didengar atau mungkin tidak sependapat dengan rekan-rekan, tapi insya Allah kita sama-sama mempelajari ilmu kan, terutama ilmu tafsir, sama-sama mempelajari belajar. Terima kasih. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan murni milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.